Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 dengan judul Penerapan Hukum Lens pada Pembangkit Listrik Tenaga Mekanik ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Adi Chandra Kurniawan dari Prodi Teknik Sipil dengan NIM 123210126. Saya Vigo Franciscus Maja Sinaga dengan NIM 123210116. Saya Muhammad Edgar Purwadarpa dengan NIM 123300055 dari Teknik Kelautan. Saya Rizky Nugraha dari Teknik Kelautan dengan NIM 123300065. Saya Olivia dari Teknik Kelautan dengan NIM 123300063. Saya Nabila Paramita dengan NIM 123460043 dari Prodi Teknik Perkeretaapian. Perkenalkan, nama saya Zebot Matthew Hukom, saya dari Prodi Irigasi Tata Kelola Air dengan NIM 1234730. Selanjutnya kami akan lanjutkan ke pembahasannya. Teori dasar. A. Generator. Generator adalah perangkat yang menghasilkan listrik. Ada dua jenis generator. Generator AC yang menghasilkan arus bolak-balik dan generator DC yang menghasilkan arus arah. Pada generator DC, kumparan tembaga terletak di rotor dan berputar di antara kutub magnet yang diam. Ketika rotor berputar, fluks magnetik yang berubah memotong kumparan stator, menghasilkan gaya gerak listrik. Berikut merupakan perbedaan komponen pada generator AC dan DC, seperti yang terlihat pada di gambar. B. Hukum Faraday. GGL induksi pada generator muncul karena perubahan medan magnet yang menyebabkan aliran arus listrik. Hukum Faraday menyatakan bahwa GGL dapat dihasilkan dengan mengubah medan magnet terhadap waktu, mengubah luas daerah loop terhadap waktu, atau mengubah sudut antara medan magnet dan garis normal terhadap waktu. Persamaan hukum Faraday sebagai berikut. Ada juga teori dasar, yaitu hukum Lenz. Tanda negatif dari persamaan Faraday dijelaskan oleh hukum Lenz yang menjelaskan bahwa medan listrik terinduksi akan selalu berlawanan dengan perubahan fluks magnetik. Untuk menjaga kesesuaian dengan prinsip kekekalan energi, tanda negatif pada persamaan harus dipatuhi. Ada juga persamaan hukum Lenz sebagai berikut. Dengan keterangan sama dengan GGL induksi atau volt, N adalah jumlah lilitan, D adalah perubahan fluks magnetik atau Weber, dt adalah waktu yang diperlukan atau sekon. D. Gaya gerak listrik. GGL induksi adalah tegangan yang muncul saat kawat penghantar bergerak melintasi medan magnet. Faktor-faktor yang memengaruhi GGL induksi adalah kecepatan perubahan medan magnet, jumlah lilitan kawat, dan kekuatan medan magnet. Cara kerja generator sederhana. Ketika pemutar generator diputar, maka magnet akan ikut berputar. Ketika magnet bergerak terhadap kawat penghantar, akan timbul medan magnet yang berubah-ubah secara teratur. Perubahan medan magnet yang melintasi kawat penghantar dalam kumparan menyebabkan perubahan fluks magnetik di dalamnya. Perubahan fluks magnetik yang melintasi kawat penghantar akan menyebabkan terjadinya gaya gerak listrik induksi di dalam kawat tersebut. Gaya gerak listrik induksi ini menghasilkan tegangan listrik di ujung-ujung kawat penghantar. Tegangan listrik yang dihasilkan menyebabkan aliran elektron dalam kawat membentuk arus listrik. Lalu, arus listrik yang dihasilkan dapat dialirkan melalui rangkaian listrik.
Kelebihan alat yang dibuat. Yang pertama, alat yang dibuat ramah lingkungan. Yang kedua, bahan yang digunakan relatif mudah didapatkan. Yang ketiga, untuk merakit alat relatif mudah. Kekurangan alat yang dibuat. Yang pertama, pengeluaran untuk alat dan bahan yang digunakan lumayan mahal. Yang kedua, terkadang alat sulit untuk dikendalikan karena bentuk kawat dan pemutaran yang tidak sempurna, yang menyebabkan output tidak stabil sehingga cahaya yang dihasilkan tidak maksimal. Yang ketiga, output yang dihasilkan kecil. Saran pengembangan: 1. Menggunakan alat dan bahan yang lebih murah. 2. Menyempurnakan bentuk pemutar dan menggunakan benda yang lebih lurus agar mudah diputar dan tidak goyang saat diputar sebagai pengganti kawat. 3. Memperbanyak jumlah lilitan dan memperbesar kekuatan magnet. Kesimpulan: 1. Semakin banyak lilitan, semakin tinggi GGL induksi. 2. Semakin kuat medan magnet, GGL induksi semakin besar. 3. Material lilitan memengaruhi GGL induksi. Bahan ferromagnetik menghasilkan GGL induksi lebih besar. 4. Semakin cepat gerakan magnet, GGL induksi semakin besar. 5. Luas kumparan berhubungan dengan besarnya GGL induksi. Semakin besar luasnya, semakin besar GGL induksinya. 6. Semakin banyak jumlah lilitan, maka semakin kecil flux magnet terhadap waktu.